Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang Ibu sayangi, berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembelajaran teks pidato persuasif yang sampai pada menyajikan teks pidato persuasif. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengidentifikasi teks cerpen. Anak-anak, berdoalah sebelum pembelajaran, taatilah protokol kesehatan, dan senantiasalah menjaga kebersihan lingkungan. Marilah anak-anak kita berdoa sebelum pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah memiliki kebiasaan berdoa dengan khusyuk dan menjawab salam dengan santun, memiliki budaya bekerti disiplin mengikuti pembelajaran, serta disiplin dalam mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan tepat mutu, memiliki kebiasaan mengikuti pembelajaran secara aktif dan bersungguh-sungguh, memiliki sikap jujur dengan tidak menyontek dan memplagiat tugas, dan menjelaskan pengertian teks cerpen, menentukan unsur-unsur pembangun teks cerpen, serta menentukan karakteristik teks cerpen. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, mari kita simak bersama sinematisasi cerpen Gadis Bermata Gerimis. Anak-anak, ketika kita membaca cerpen atau dengan judul Gadis Bermata Gerimis tadi, kira-kira apa prediksi kalian dengan menyimak sinematisasi cerpen tadi? Apa yang akan kalian dapatkan atau cerita tentang apa Gadis Bermata Gerimis itu? Bagaimana? Mari silakan kalian prediksikan. Salah tidak apa-apa. Yang jelas kita ambil kata-kata kunci yang ada di sana, gadis, kemudian ada kata bermata dan gerimis. Kira-kira apa anak-anak? Iya, gadis yang bermata gerimis artinya yang menangis. Berarti gadis ini seorang gadis atau kesedihan seorang gadis sehingga mengeluarkan air mata atau gerimis. Mari kita simak sinematisasi cerpen berikut ini. Sambil kalian bisa menyimak apa itu cerpen, kemudian bagaimana unsur-unsur pembangunnya, serta yang terakhir adalah Bang, pegangan di sini. Sampun deh sana. Boleh naik mobil. Kisah sabuh riwayat, kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungan barat non barat, di sabuh tempat nuno caritra nasi droani. Aku harus bertemu gadis bermata gerimis itu menjelang siang beralih jadi senja.
Menjelang matahari benar-benar lenyap dari pandangan dan perbukitan Batu Ampal telah disunggup gelap. Sebab bila alam sudah kelam, tanjakan dan turunan jalan yang akan dilalui jauh lebih sulit dilewati daripada ketika masih tersisa terang di garis langit. Ojek yang kutumpangi tidak bersedia mengantar ke halaman lantaran jalan licin. Sudah lama aku mengidamkan perjalanan ini. Menjelang usia 25 tahun, hari-hariku lebih banyak di kampus. Jalan setapak menuju rumah terpencil yang kini ditempati gadis masih licin. Sisa hujan siang membuat badan jalan bertanah liat dan berbatu itu berbalut lumpur. Dalam hati telah kusimpan niat bahwa pada waktunya aku akan pulang, mencicil hutang-hutang pada kerabat di kampung, terutama hutang pada gadis bermata gerimis itu. Sebenarnya, aku memanggilnya Nek Gadis, panggilan unik yang tidak aku saja menggunakannya. Sekampung, orang memanggilnya Nek Gadis. Nama lengkapnya Gadis Yulianis, amak dari ibuku yang kini tinggal sendirian menghuni rumah gadang kami di Batu Ampal. Seorang nenek yang selalu tampak ceria. Ketika sedang tersenyum, matanya yang tua selalu seperti dituruni gerimis. Sungguh pun begitu, dalam hati aku senang menyebut dan menganggapnya sebagai seorang gadis muda. Perjalananku menyusuri jalan setapak itu membuatku tiba di rumah saat hari sudah gelap. Nek, jangan gitu, Nenek. Masalah. Nenek sudah lama menunggumu. Pipi ini, hidung ini, mata ini, semuanya mirip dengan punya ibumu. Nenek sudah dapat kabar siang kemarin bahwa kau akan pulang. Nenek sengaja berpesan pada orang yayasan itu untuk memberitahu nenek jika kau akan wisuda. Nenek ingin kau ada di sini saat usia nenek menjelang ditutup Nasato. Di keluarga kita ini, yang tersisa hanya kita berdua. 6 tahun yang lalu kejadian itu, Nek. Kejadian itu telah merenggut seluruh keluarga kita. Ayah, ibu, kakek. Di keluarga kita ini, yang tersisa hanya kita berdua, Nek. Sudahlah, jangan kau ingat terus kejadian yang sudah lampau.
listrik masih saja betul lentera. Segelas teh hangat sudah tersedia di meja ketika aku selesai mandi dan sholat maghrib. Tetapi masih aku abaikan. Sungkan rasanya langsung meminum teh buatan nenek. Aku langsung ke dapur menemaninya menunggu rebus buncisnya matang. Tehnya sudah kamu minum? Belum. Harusnya kan aku yang buatkan teh untuk nenek. Tak apa. Anggap saja itu sebagai tanda kerinduan nenek padamu. Minumlah. Mari Nek, duduk di sana saja. Aku dan nenek terlibat aktivitas menjelang makan malam. Hingga kantuk terasa, kami terus bercerita tentang banyak hal yang muara kisahnya berputar pada keadaan keluarga kami yang nyaris punah. Doa nenek sekarang, hendaknya kamu cepat bertemu jodoh. Teruskanlah nasab keluarga kita. Atau jangan-jangan kamu sudah punya jodoh? Belum, Nek. Bilanglah pada nenek, jangan seperti nenek yang terlambat menikah. Memangnya, apa yang membuat nenek bersedih semacam ini? Apa yang membuat nenek terlambat menikah? Dahulu mamaku mempertemukanku dengan pemuda terpelajar yang saat itu tinggal di tanah jauh. Dia masih keponakan mamaku. Dialah yang secara adat pantas menikahiku. Pulang Kak Bako, begitulah istilahnya, yaitu menikah dengan keluarga ayah. Tapi hanya sekali ia pulang. Itu pun cuma beberapa hari. Setelah diperkenalkan kepadaku, ia kembali ke tanah jauh dan tak pulang-pulang. Pemuda macam apa itu yang telah menyakiti hati nenek? Beberapa kerabatnya saat itu sedang memperjuangkan bangsa ini. Nenek memahami betapa rumitnya pemuda pada masa itu, apalagi laki-laki. Beruntung masih bisa hidup. Banyak yang telah meregang nyawa demi memperjuangkan tanah airnya. Ini masalah perempuan. Perempuanlah yang selalu ditinggalkan. Perempuanlah yang selalu menunggu. Siapakah pemuda itu, Nek? Nenek beranjak dan membawakan sebuah kotak yang sudah tampak tua. Kotak itu bergetar ketika nenek menyerahkannya padaku. Sebuah foto setengah badan.
seorang pemuda berkacamata bingkai hitam. Jadi, lelaki itu buatan, Nek. Suaraku tercekik di tenggorokan. Kami pun tak lagi bercakap-cakap, hanya saling tatap. Ada apa dengan mata nenek? Nek, Dari cara nenek membersihkan percikan gerimis di matanya, terlihat sekali kalau dirinya sudah terbiasa menghadapi perasaan demikian. Penglihatanku pun jadi sedikit kabur dibatasi kabut yang tercipta dari percikan gerimis di mata nenek. Wajah nenek tidak lagi terlihat keriput, melainkan seperti wajah seorang gadis yang kuyup di tengah siraman gerimis. Dalam jiwa rakyat Indonesia, hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari nama. Nah, anak-anak, ternyata cerpen disinematisasikan sangat bagus. Ada perbedaan sinematisasi cerpen dengan film atau mungkin sinetron, drama, ya. Pada sinematisasi cerpen, esensi cerpen tetap ada di dalamnya. Narasi tetap disampaikan. Beda dengan drama. Pada saat kita melihat teks drama, di situ hanya langsung pada dialog-dialog yang harus disampaikan atau harus diperankan oleh para pemainnya. Ya. Adapun apa yang harus dilakukan atau dengan cara bagaimana itu disampaikan dengan petunjuk lakuan. Itu kalau di dalam drama. Sedangkan di dalam cerpen, narasi tetap disampaikan. Anak-anak, pada Gadis Bermata Gerimis, ini adalah karya Yelveni Wimra. Kalian bisa melihat ini di YouTube, sudah ada di YouTube, dan nanti alamat akan Ibu share bersama di akhir video ini. Nah, Gadis Bermata Gerimis ini kalau kalian melihat tema ceritanya ini tentang apa, nanti silahkan kalian lihat, dan unsur-unsur pembangun cerpen inilah yang menjadikan sebuah cerpen ini menarik atau kurang menarik. Jadi ada apa saja unsur-unsur yang bisa membangun sebuah cerpen sehingga cerpen dikatakan menarik atau kurang menarik. Yang pertama, di situ kamu bisa melihat ada apa saja, anak-anak. Iya, betul. Di situ ada tokoh, baik tokoh utama, tokoh tambahan. Mungkin kamu pernah mendengar ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, ya. Ada temanya, ada alur ceritanya, ada sudut pandang penceritaan, ada apalagi anak-anak setting atau latar cerita, ya, ada gaya bahasa, ya. Ada karakterisasi tokoh, ya, dan seterusnya. Ini nanti yang kita sebut dengan unsur pembangun karya sastra atau cerpen, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Sedangkan yang ekstrinsik ini nanti kalian bisa melihat adalah latar belakang dari pengarangnya. Anak-anak, ini adalah cerpen aslinya yang secara tertulis ditulis oleh Yelveni Wimra yang kemudian disinematisasikan tadi. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari keduanya, mari kita simpulkan bersama
Kalian bisa melihat di sini, ya. Berdasarkan contoh cerpen tersebut, apa pengertian cerpen menurut kalian? Kira-kira apa anak-anak? Ya nanti silakan kalian amati lebih lanjut baik sinematisasinya maupun teks cerpennya. Kemudian ada unsur pembangun apa saja yang membangun cerpen tersebut? Ya, ada 2 tadi ya, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsiknya di situ terdapat apa saja, kemudian ekstrinsiknya di situ terlihat sebagai apa. Nah, kemudian ciri-ciri atau karakteristik cerpen. Jadi cerpen itu mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang bagaimana. Anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut atau kita beri penguatan tentang materi kita yang kita pelajari pada hari ini. Nah, cerpen ini adalah cerita pendek. Nah, ini singkatannya adalah cerita pendek. Yang dikatakan pendek karena bisa dibaca dalam sekali duduk. Terdiri atas satu plot atau rangkaian cerita yang itu maksudnya di sini adalah menyelesaikan satu konflik. Jadi bedanya cerpen dengan novel ini ada pada konfliknya, bukan pada lembar halamannya, tetapi pada penyelesaian konfliknya. Kalau cerpen hanya menyelesaikan satu konflik, novel menyelesaikan lebih dari satu konflik. Kemudian pengertian cerpen yang lain, tema cerpen ini biasanya mengangkat tema kehidupan atau realita kehidupan. Bisa terjadi pada kehidupan yang nyata. Nah, makanya cerpen disebut potret kehidupan. Anak-anak, adapun unsur pembangun cerpen tadi sudah kita singgung, yaitu ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun cerpen dan terdapat di dalam tubuh cerpen tersebut. Jadi ketika kita mencari unsur pembangun intrinsik ini berada di dalam cerpen atau bisa kita dapatkan dengan cara membaca cerpen tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik ini tidak dengan membaca cerpen, kalian bisa melihat pada biodata atau riwayat hidup sang penulis, karena ekstrinsik ini unsur yang membangun cerpen atau cerpen bisa dikatakan bisa berkualitas atau tidak, ini tergantung juga unsur ekstrinsik, yaitu berada di luar tubuh karya sastra. Unsur intrinsik, ya ini tadi kita bisa melihat di situ ada tema, ada plot atau alur cerita, ada penokohan, ada karakterisasi tokoh, ada sudut pandang, ada latar cerita, amanat, dan gaya bahasa. Yang jelas ini bisa kita dapatkan semua dengan cara kita membaca cerpen yang bersangkutan. Apa tema itu? Ini berasal dari bahasa Italia, tema yang berarti pondasi. Maka tema cerita ini disebut pondasi atau dasar atau pokok cerita. Nah, pada tema ini ada yang menyebut tema luas dan tema yang sempit. Tema yang sempit ini tema yang khusus, yang mengacu atau yang khusus pada isi ceritanya. Itu pada cerpen. Kalau pada puisi ya isi puisinya tersebut. Nah, plot atau alur cerita itu apa anak-anak? Adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang terjalin hubungan sebab akibat. Nah, jadi tidak sekadar jalan cerita, tapi merupakan rangkaian peristiwa demi peristiwa dalam cerpen yang terjalin dalam hubungan sebab akibat. Adanya peristiwa A menyebabkan terjadinya peristiwa B. Adanya peristiwa C karena adanya peristiwa B, dan seterusnya. Maka digambarkan sebuah plot itu rangkaian. Jadi ada peristiwa perkenalan, ada konflik memuncak atau klimaks, kemudian penurunan konflik, dan akhir konflik yaitu penyelesaian.
bisa disimbolkan A, B, C, D. Sehingga ada plot maju, ada plot mundur, dan ada plot campuran. Nah, plot maju itu seperti ini anak-anak. Jadi peristiwa dalam cerpen terjadi secara berurutan waktunya. Ya, setelah perkenalan atau peristiwa perkenalan, kemudian diceritakan peristiwa mulai ada konflik atau B. Kemudian C, yaitu klimak atau puncak konflik. Kemudian penurunan konflik E, dan akhirnya E, yaitu penyelesaian. Maka ini disebut plot progresif atau plot maju. Sedangkan plot mundur, kalau kalian bisa Ibu contohkan ketika ada sinetron atau kalian melihat sinetron Azab itu ya. Ya, di situ tiba-tiba ceritanya diawali dengan orang-orang yang mengusung Pendo, gitu ya. Nah, peristiwa dalam cerita terjadi mundur dari akhir ceritanya dulu, kemudian flashback ke cerita sebelumnya. Ini bisa kita gambarkan peristiwa penyelesaiannya dulu, kemudian tadinya atau sebelum kematiannya tadi bagaimana, dan klimaks ceritanya seperti apa, kemudian mulai ada konfliknya bagaimana, awal ceritanya bagaimana. Nah, ini disebut mundur atau yang disebut dengan regresif. Sedangkan plot campuran ini plot maju mundur atau di dalamnya terdapat alur cerita atau plot yang maju. Misalnya ini diawali dengan C atau klimaknya. Pintu didobrak dari luar. Ya, saya tidak mau. Nah, sebuah cerpen yang diawali dengan klimaks seperti itu, kita sebut saja peristiwa C. Kemudian nanti diikuti dengan peristiwa D, yaitu penurunan konflik. Dan ketika penurunan konflik ini, si tokoh mengingat peristiwa awal mulanya atau pengenalan konfliknya tersebut, kemudian mulai ada konflik, dan selanjutnya di akhir ceritanya yaitu adanya penyelesaian. Nah, apakah di sini kalian pernah melihat adanya cerpen yang seperti itu? Ada yang majunya, ada mundurnya. Nah, kalau kalian menemukan itu, berarti cerpen itu menggunakan plot campuran. Kita sebut dengan plot maju mundur tadi disebut plot campuran. Nah, anak-anak, berikutnya kalian juga menemukan unsur pembangun sebuah cerpen yang menyebabkan cerpen itu menarik karena ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh utama itu apa, anak-anak? Yaitu lakon atau tokoh yang menjadi pusat penceritaan. Sering muncul dalam cerita, diceritakan dari awal sampai akhir, itu tokoh utama. Nah, tokoh utama ini cirinya di situ diceritakan perubahan nasibnya. Ya, biasanya yang menjadi tokoh utama ini tokoh yang di situ diceritakan perubahan nasibnya. Nah, karena apa? Karena dialah yang mempunyai konflik. Sedangkan tokoh tambahan ini hanyalah sebuah tokoh figuran atau tambahan saja, tidak begitu penting dalam cerita, tetapi tetap mendukung penceritaan sehingga cerita itu menjadi lebih menarik. Maka disebut juga tokoh periferial. Sedangkan tokoh protagonis, ya, selama ini kamu mengenal hanya tokoh baik dan tokoh jahat, gitu ya, protagonis antagonis. Tidak seperti itu, anak-anak. Karena yang namanya tokoh protagonis tidak sekadar tokoh baik dan jahat, tetapi tokoh protagonis adalah tokoh yang membawa misi pengarang. Di pengertian tokoh protagonis ini tokoh yang membawa misi atau tujuan pengarang. Maka biasanya tokoh ini adalah tokoh utama dan biasanya mempunyai karakter yang baik. Tokoh antagonis sebaliknya, yaitu tokoh yang menghalangi misi pengarang atau tokoh yang menimbulkan konflik. Jadi, kalau kalian menemukan cerpen itu siapa yang menimbulkan konflik, disitulah disebut tokoh antagonis.
Nah, di dalam cerpen tadi apa atau siapa yang menimbulkan konflik? Kalau kalian temukan, berarti itu kita sebut dengan tokoh antagonis. Biasanya karakternya tidak baik. Ya, pada tokoh antagonis ini biasanya karakternya tidak baik karena dialah yang menghalangi misi pengarang. Kemudian karakterisasi tokoh. Ya, membangun cerpen ini juga karakterisasi tokoh. Selain penokohan, siapa tokoh utamanya, tambahannya, protagonis, antagonis. Tapi bagaimana karakter dari tokoh? Karakter itu watak. Maka karakterisasi tokoh disebut juga perwatakan tokoh. Karakter tokoh dalam cerpen bisa dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Bisa dinyatakan disebutkan langsung oleh pengarangnya, seperti Datuk Maringgi adalah seorang saudagar yang kaya raya namun dia seorang yang licik misalnya. Nah, bisa juga disebutkan secara eksplisit, tapi bisa juga disebutkan secara implisit. Kalian hanya bisa merasakan, oh, karakter tokohnya seperti ini. Maka di dalam karakterisasi tokoh ini ada bermacam-macam, ya. Ada cerpen yang menceritakan atau menjelaskan karakter tokohnya dengan diceritakan langsung oleh pengarang, seperti yang Ibu contohkan tadi. Misalnya ada tokoh yang lain, misalnya si gadis itu adalah seorang gadis yang yang sangat baik hati dan penyayang. Nah, kalau disebutkan begitu berarti ini pengarang menggunakan cara karakterisasi tokoh dengan diceritakan langsung. Nah, bisa juga dialog tokoh. Jadi ketika kita mengetahui, oh, karakter tokoh Nek Gadis tadi atau si cucunya ini seperti ini. Dari mana? Dari dialog mereka. Dari dialog tokoh-tokoh dalam cerpen itu, yaitu Nek Gadis dengan cucunya tadi. Si Aku yang menjadi cucu Nek Gadis tadi. Bisa juga karakter tokoh itu diceritakan oleh tokoh yang lain dalam cerita. Misalnya ketika kita ingin mengetahui bagaimana karakter tokoh Bung Hatta dalam cerpen itu, atau siapakah tokoh Bung Hatta dalam cerpen itu diceritakan oleh tokoh lain, yaitu di sini adalah Nek Gadis. Nah, bisa juga karakterisasi tokoh diciptakan oleh pengarang dengan mendeskripsikan lingkungan tokohnya. Kita tahu karakter tokoh A ini seorang tokoh yang rajin. Ketika dalam cerpen itu digambarkan lingkungannya yang rapi, penataan buku pelajarannya urut, kemudian dia selalu menjaga kebersihan ruang belajarnya dan seterusnya. Nah, ini deskripsi lingkungan tokoh. Bisa juga tindakan atau perilaku tokoh. Ya. Jadi kita tahu karakter seorang tokoh dari mana? Dari tindakan atau perilaku tokohnya. Begitu mendengarkan sahabatnya jatuh dari sepeda, ia pun segera mengambil sepedanya, kemudian segera mengayuh sepedanya menuju rumah sakit tempat temannya dirawat. Nah, kalian tahu bahwa tokoh itu seorang tokoh yang baik dan peduli terhadap orang lain. Nah, dari mana kalian tahu? Dari tindakan atau perilaku tokohnya. Nah, unsur pembangun yang lain adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah gaya bercerita pengarang. Disebut juga point of view. Di sini sudut pandang ditemukan ada 3, yaitu orang pertama, orang ketiga serba tahu, dan orang ketiga tidak serba tahu. Orang pertama, apabila dalam cerpen itu seolah-olah pengarang menceritakan dirinya sendiri, bisa menggunakan kata ganti aku, saya, atau mungkin jamak kami, kita, dan seterusnya. Tapi yang berikutnya orang ketiga. Orang ketiga ini ada 2, yaitu serba tahu dan tidak serba tahu. Ketika cerpen menceritakan orang lain, maka cerpen itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Bisa menyebut kata ganti dia, atau bisa dengan menyebut nama tokoh. Jadi ketika cerpen itu kok menyebut nama, maka itu disebut pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah,
Serba tahu ini bagaimana? Apabila dalam cerpen itu pengarang menceritakan jalan pikiran tokohnya, apa yang dibayangkan tokohnya, apa yang diinginkan tokohnya, ya, apa mungkin yang diimpikan tokohnya. Kalau cerpen kok menceritakan tentang itu semua, maka disebut pengarang menggunakan orang ketiga serba tahu, karena sok tahu. Ya, pengarang sebagai orang lain bisa mengerti apa yang dipikirkan tokohnya, apa yang diimpikan, dan seterusnya. Nah, tetapi seandainya cerpen itu tidak menyebutkan jalan pikiran tokohnya, atau yang diinginkan tokohnya, atau yang diimpikan tokohnya, yang diharap oleh tokohnya, maka ini disebut orang ketiga tidak serba tahu. Contohnya, ketika pengarang ingin mendeskripsikan tokoh itu gelisah, maka cukup disebutkan ya ciri-ciri orang gelisah itu seperti apa. Mungkin di dalam cerita digambarkan misalnya Ferdi sejak pagi dia mondar-mandir di halte itu, sesekali melihat jam tangannya tak lepas melihat ujung jalan arah Purworejo menuju ke kotanya. Duduk, berdiri, berjalan mondar-mandir kembali, dan seterusnya. Seandainya disebutkan begitu, kita langsung tahu, oh, tokoh tersebut sedang gelisah menunggu seseorang yang mau datang ke kotanya. Tidak disebutkan secara langsung, tetapi dari gejala-gejala yang tampak seperti halnya ketika orang lain melihat orang yang lainnya lagi. Jadi bukan disebutkan secara langsung. Nah, anak-anak, berikutnya setting atau latar cerita. Setting atau latar cerita di sini ada 4, yaitu setting tempat, melukiskan di mana peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Ini bisa juga disebutkan secara langsung. Di dongeng-dongeng itu secara langsung. Di sebuah desa terpencil di tepi hutan. Nah, ini berarti disebutkan secara langsung. Tapi untuk perkembangannya cerpen tidak harus disebutkan secara langsung. Bisa juga kalian hanya tahu dari mana. Misalnya dari cerpen itu kita tahu setting tempatnya di mana itu anak-anak. Betul, di Padang ya. Dari mana kalian tahu? Ya, kalau di sinematisasi tadi terlihat kostum dari nek gadis tadi. Kemudian kalau di dalam cerpen tertulis kamu bisa melihat dari bahasanya, bahasa yang digunakan. Sinematisasi tadi juga ada penggunaan bahasa ya. Kemudian setting waktu. Setting waktu juga begitu, sama dengan setting tempat. Setting waktu atau latar waktu adalah yang menunjukkan kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi. Ini juga tidak harus disebutkan secara langsung, tetapi bisa juga disampaikan dengan mungkin penggunaan bahasanya atau disebutkan dengan simbol-simbol bahasa tertentu. Misalnya semburat warna jingga sudah mulai tampak di sebelah barat misalnya, langit sebelah barat. Ini sudah kelihatan kalau itu adalah sore hari. Kemudian setting sosial. Apa setting sosial? Ini adalah yang menunjukkan dari mana atau dari kelas sosial apa para pelaku dalam cerita itu. Misalnya ini tadi kalian bisa lihat setting sosial menceritakan apa? Oh, menceritakan kelas sosial menengah ke bawah karena terlihat bagaimana hidupnya di pedesaan, bagaimana mungkin tadi terlihat adanya listrik atau terlihat di rumah tersebut atau dari properti yang disebutkan di dalam sinematisasi tadi ya, ada lampu, mungkin rumah yang sederhana dan seterusnya. Nah, setting situasi atau suasana ini menyangkut perasaan, suasana yang dialami oleh para tokohnya pada saat itu. Jadi setting ini bisa mungkin
menggembirakan atau membahagiakan, atau mungkin kesedihan, atau mungkin suasananya haru, atau mungkin suasananya peperangan, atau mungkin suasananya menyeramkan. Ya, ini adalah setting situasi atau suasana. Amanat. Ya, ini juga unsur pembangun sebuah cerpen. Ini bisa juga kita dapatkan dengan cara membaca cerpen itu. Adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui ceritanya. Bisa disampaikan juga secara eksplisit. Dongeng-dongeng pada zaman dulu itu disampaikan secara eksplisit. Oleh karena itu adik-adik, maka janganlah berani melawan perintah orang tua misalnya. Nah, ini adalah dinyatakan secara eksplisit. Tapi bisa juga kita hanya bisa merasakan, oh, pengarang ingin berpesan apa. Ini disampaikan secara implisit. Gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa ini juga sangat penting atau merupakan unsur intrinsik di dalam cerpen ini. Penggunaan bahasa bisa ditinjau secara umum, misalnya bahasanya banyak menggunakan bahasa daerah Padang, tapi mudah dipahami, artinya tidak terlalu mengganggu dalam cerita. Karena digunakan untuk komunikasi atau hanya untuk menjadikan setting atau menyebutkan setting itu berasal dari daerah tersebut. Nah, di dalam cerpen juga terdapat beberapa gaya bahasa khusus. Misalnya ada metafora, ada personifikasi, ada hiperbola. Nah, kalian masih ingat tentang gaya bahasa tersebut? Iya, misalnya metafora. Metafora itu apa, anak-anak? Perbandingan langsung tanpa kata-kata pembanding. Nah, misalnya ada bunga bangsa, ada mungkin kabar burung, ya. Seperti kabar yang dibawa oleh burung, tidak usah menggunakan kata seperti, tapi langsung disebutkan kabar burung tanpa kata-kata pembanding. Itu namanya metafora. Personifikasi apa, anak-anak? Oh iya, gaya bahasa penginsanan. Yaitu apa, anak-anak? Gaya bahasa yang menggunakan atau penginsanan itu benda-benda lain atau makhluk lain selain manusia bisa berbuat, atau di dalam gaya bahasa itu dianggap atau bisa berbuat seperti manusia. Seperti matahari tersenyum melihat para pemuda itu berjuang melawan kemiskinan misalnya. Nah, kemudian bisa jadi misalnya semut mengintip di balik rerumputan. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan personifikasi. Jadi personifikasi ini tidak harus benda mati berbuat seperti makhluk hidup, tapi seperti semut mengintip di balik rerumputan tadi, semut juga benda hidup, juga makhluk hidup, tapi itu juga personifikasi. Intinya yang bisa berbuat seperti manusia. Ya. Hiperbola apa, anak-anak? Ya, hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Suaranya menggelegar membelah angkasa. Dia bekerja siang malam untuk misalnya mencari atau membanting tulang untuk keluarganya. Nah, itu semuanya merupakan hiperbola. Ya. Yang lainnya nanti kalian bisa mencari, nanti bisa kita diskusikan pada materi yang lain. Nah, unsur yang kedua tadi intrinsik, sekarang ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun karya sastra dan berada di luar tubuh karya sastra. Ini adalah latar belakang pengarang. Bisa pendidikannya, bisa sosial budayanya, bisa agama, dan seterusnya. Kalian melihat cerpen tadi merupakan cerpen yang bagus. Ya. Jadi si pengarang tahu persis tentang budaya masyarakat Padang atau masyarakat Melayu. Nah, seandainya itu ditulis oleh pengarang yang mungkin tidak memahami budaya masyarakat di sana, tentunya kualitas karya sastranya pun tidak akan
bagus dengan cerpen yang ditulis oleh orang yang memahami budaya setempat. Atau paling tidak inilah yang disebut dengan latar belakang. Nah, demikian anak-anak apa yang Ibu sampaikan. Nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kalian bisa menggunakan WA group, tapi bisa juga nanti kita akan menjadwalkan untuk pembelajaran jarak jauh. Nanti dengan cara meeting, kita menyelenggarakan meeting, nanti alamat atau join meetingnya akan Ibu share di grup. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.